lari 200 om. Jadi ketika lo beli mobil second Eropa, lo dapat peace of mind-nya itu yang susah. Karena biasanya kalau lo bawa mobil begini tuh lo kayak bawa mobil EV paranoid untuk ngecas. Kayak somehow tiba-tiba lo mau kemana lo harus ngitung. Kayak lo bawa ini mobil lo takut tiba-tiba RCC nyala dan lo harus siapin budget. Karena biasanya S-Class tuh baru berasa enaknya di atas 150. Ini 170 sih udah. 170-an lah sekarang ini tuh. Gila John, tadi biasa jeduk gitu kan kalau naik coilover ya. Gas, 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 gas. Nah ini dia kalau mobil sendiri. Wah. Dompetku menangis melihat full consumption-nya ini. Senyores, Johnny my friend, welcome back to my YouTube channel Ben Spencer Rocky. Kali ini kita mau nge-review Porsche Cayenne punya sahabat aing yang udah lama nih nggak ketemu dan ternyata mobilnya kece gak om? Wah, kece. Tetapi kalau kita ingat ya, orang Indonesia tuh paling suka beli mobil mewah bekas. Contoh kayak misalkan S-Class, Range Rover, Porsche. Mereka tuh mau belinya doang, tapi ketika ganti replacement parts-nya seperti suspensi, mereka pasti takut. Dan kebetulan gue ajak teman gue si David buat ketemu di sini biar bisa tahu kira-kira apa aja yang udah dihabisin buat benerin kakinya. Kita panggil dia dulu sini. John, apa kabar? Halo bro, apa kabar? Ini dia David yang Halo. punya Porsche Cayenne. Selaku udah habis duit banyak juga kayaknya ya, udah habis Honda Brio juga ya. Habis banyak, karena ya namanya any luxury car ya, Ya. itu kan semuanya tuh komponen yang terbesarnya itu sebenarnya di ersasnya. Oke. Apalagi kalau misalnya di jalanan di Indo atau jalanan di PIK, ya kan? Di PIK, apalagi paving block ya. Iya. Oke, kita cerita dikit sebelum kita lari ke suspension. Ini mobil temanya memang blackout ya? Iya, emang dari dulu. Iya, demannya blackout. Gue sukanya semua mobil hitam. Cerita dulu, mobil ini udah pegang berapa tahun, John? Mobil ini gue pegang dari tahun 2014 sebenarnya. Serius? Dari 2014. Berarti dari brand new? Nah, mobil ini sebenarnya tahunnya brand new 2011. Gue beli second 2014. 2014. At the meantime berarti 10 years ya? 10 years. 10 years of Time the flies. ownership. 10 years of the ownership. Sudah berapa kali lu ganti suspension sebelum akhirnya lu beralih ke Titan suspension? Udah 2 kali, satu set 4-4-nya. OEM balon ersasnya gue udah ganti. Terus kompresor gue udah ganti 2 kali. Terus habis itu solenoid udah ganti sekali. Oke. Jadi total sih hampir 200 juta. Hampir iya. 200 juta dan Iya. itu ya maksud gua gini. Kita cerita kalau lu pakai dari 2014 katakanlah mobil ini masih di atas 1 miliar ya. Waktu lu beli second. Sekarang ini kan sebenarnya secondnya orang mulai tertarik karena udah di 500 jutaan. Betul. Nah, cuman kan ketika lu beli 500 jutaan, you have to prepare, lu harus siap ketika lu beli mobil ini misalkan 500 juta atau enggak mungkin S400 yang tahun 2014 generasi awal triple two dari 2014 Iya. itu juga sekarang 600 600 jutaan ya kan. Iya. Kalau lo beli yang kilometer lebih tinggi 80.000 mungkin gopay kecil dapat. Betul. Tapi lo harus persiapin ketika lo beli mobil Eropa lo nggak bisa beli kayak Fortuner. Habis lo Betul. beli lo ganti oli udah beres. Iya. Karena there's so many surprise di mobil ini. Dan harus lihat dari ersasnya sendiri. Nah. Itu adalah pertanyaan pertama untuk buyer mobil seperti ini. Ersasnya justru. Nah, ersasnya ini sendiri, kemarin gue sempat ngobrol sama David. Begitu gue ngobrol, Fit, kalau misalkan diganti coilover, there's so many coding yang harus dirubah. Karena kan mobil ini itu kompleks. Kayak contoh, headlampnya itu kan dia ngatur ketinggian ini kan dari PDCC-nya dia. Iya, betul. Gue belajar sedikit juga sama tadi udah diceritain si Michael juga kan. Iya. Codingnya sendiri kan susah, John. Susah.
Memang susah, makanya juga dari Titan Indonesia sendiri kita partner dengan Hyperdrive Garage karena memang Hyperdrive Garage itu memang mereka specialize di coding. Awalnya memang dari Mercedes-Benz punya coding, tetapi ini adalah salah satu produk Titan yang diinstal di mobil OEM Ersas di Indonesia dan ini menjadi success story juga. Jadi ya iya makanya kayak gue bilang teman-teman, nggak semua orang bisa pasang coilover di mobil Eropa secara benar dan sistematis. Karena apa? Ketika lu mengganti sesuatu yang tidak sesuai dengan OEM-nya sendiri, itu otomatis bakalan banyak sekali lampu-lampu Natal di mobil kalian. Christmas everyday. Iya, Christmas everyday. Karena begitu lu Christmas, lu kayak sinterklas, lu ke bengkel kiri kanan bayar. Nah, yang kedua adalah memang sebenarnya mobil Eropa itu didesain menggunakan air suspension seperti itu untuk kenyamanan. Oke, kalau lu bicara tentang kenyamanan, Fit, mungkin itu sesuatu yang harus lu bayarkan. Jadi kayak misalkan lu durability berapa lama, habis garansi habis, lu bakalan rusak, ya itu sebenarnya memang perusahaan mobil bikin begitu biar after sales-nya mereka masih gaining the profit juga ya kan? Betul, it's their revenue stream juga karena Ersas memang they always break. Iya. Terus juga Ersas juga di hampir semua mobil luxury, mobil flagship itu kebanyakan udah pasti kan Ersas. Dari auto manufacturers juga mereka udah antisipasi. Betul. Gitu. Oke, kalau gitu kalau kita bercerita 200 juta, kira-kira kalau pakai Titan suspension berapa duit? 45 juta including install, including coding semuanya. 2 years warranty ya? 2 years warranty. 2 years warranty. Jadi kalau ada pohon Natal tinggal diklaim aja. Kecuali mungkin lo gantinya yang lain ya. Modul ABS atau apa nyala itu kan berarti udah bukan ranahnya suspension itu lagi. Nah, kalau kita bicara coilover, jatuhnya kalau di mobil-mobil yang ber-Ersas itu lebih enak apa lebih hemat? Jujur, gue kalau misalnya bawa mobil ini, kan dia ada settingan height mobilnya. Betul, kayak head control dia ya. Iya. Karena lu tahu gue lah, gue suka pendek. Kan Ya, lebih pendek. lihat. Nah jadinya gue selalu tuh targetnya emang kalau ketinggiannya tuh satu dari loading mode. Loading mode kan nggak bisa dinyetir. Betul. Tapi satu tingkat di atas loading mode. Tetapi gue nggak pakai link kan. Tapi itu kan sebenarnya itu strain ke air suspensionnya tuh sebenarnya tinggi sekali, ya kan. Nah dari comfort wise itu sama seperti kalau gue bawa mobil ini waktu Ersas di sport mode. Jadi stiffnya tuh sama kurang lebih ya? Sama kurang lebih seperti sport tapi dia mode. nggak harsh banget ya kalau di apa namanya speed bump gitu-gitu kan. Kalau coilover kan gue pernah nyoba temen gue pakai di mobil Eropa tuh mantul-mantulan ya. Ini masih oke ya? Ini masih oke banget. Nanti kita coba di tol ya. Silakan bro. Karena memang lo bisa bikin mobil ini, contoh lah, gue bukan maksudnya ngomongin mobil lu ya Fit ya, sorry ya. Orang-orang tuh senang beli mobil second yang harganya 500-600 jutaan, tapi kelihatannya tuh masih 2 miliar untuk orang-orang yang awam. Tapi mereka akan merasa takut ketika mau ganti suspensi apa. Nah, makanya ini mungkin jadi salah satu pilihan juga. kalau harganya mendekati 10% dari harga second mobilnya, orang masih tertarik untuk beli mobilnya kan? Iya. Kayak contoh, 222 seperti ini nih. Ini shock breaker-nya sendiri kalau Bilstein itu mungkin about 20 or 25 million per piece. 20 million per piece, yes. 20 million per piece. Yes. Dan itu pun Bilstein, bukan yang bintang. Kalau bintang kan lebih mahal lagi. Iya. Ya kan? Ya kalau di Bilstein itu setahu gue ya, opini gue pribadi, Mercy pakai Bilstein itu pasti lebih keras dibandingkan shock bintang. Betul. Nah, ini ganti Titan suspension habis berapa? Ini Titan, ini habis juga di 45 juta. 45 including juta, semua including dan semua coding. Iya. Nah ini kan maksudnya juga susah nih coding ini. Iya betul. Tapi lebih susah ini ya? Betul. Nah sebenarnya dari Hyperdrive sendiri, kita ada canceller. Tapi canceller tersebut itu untuk W220 dan W221. Tetapi yang untuk W222 harus di manual coding sama Bro Michael di Hyperdrive. Oh boleh dipanggil dong dia? Iya, boleh. Mike, halo. Nah, kita panggil ini ownernya Hyperdrive berarti ya? Ini owner Hyperdrive. Halo Mike. Halo. Apa kabar? Bro, baik. Hello again. Ini partnership dia berdua ya. Aku di sini aja, Siap. kamu di tengah aja bro. Siap. Oke Mike, sini dong Fit sayang. jadi gini, ini tadi David cerita sedikit. Kalau lo kan sebenarnya yang juragan codingnya di sini nih. Iya, kayak juga kerjain. Kurang lebih seperti itu ya. Tadi kan gue juga udah cerita. Tujuan utama ganti Titan suspension ini itu untuk biar lebih hemat lah ketika ganti daripada diganti air suspension. Iya. Tetapi untuk codingnya sendiri itu kan gini, nggak semua orang itu bisa bikin coding katakanlah 1 bulan besok ntar nyala lagi. Iya.
Ya. Gimana? Coba cerita sedikit tentang coding lu. Jadi sih kalau untuk coding sendiri sih untuk masing-masing mobil dan merek itu dia punya sistem issue communication-nya beda-beda sendiri ya gitu ya. Kayak contohnya kayak kita ngomong buat Cayenne gitu ya. Let's say kalau kita ngomongin Cayenne sendiri pun itu ada beberapa option, kayak misalnya di Cayenne Turbo itu ada kayak semuanya mungkin semuanya lah. Cayenne Turbo itu pakai PASM, udah PASM itu Porsche Active Stability Management yang air suspension. Nah, sama satu lagi tapi ada option namanya PDCC, Porsche Dynamic Chassis Control, yang dia basically active roll bar sebenarnya. Jadi selain air suspension, roll barnya pun dia bisa ada load-nya lagi. Iya, kalau misalnya kita belok, mobilnya miring, dia nahan gak cuma dari air sus tapi dari roll barnya juga. Nah, ketika si air susnya ini kita sistemnya misalnya kita cabut, ini semuanya kan saling komunikasinya ya. Jadi kayak mulai dari air suspension module, PDCC, sampai ke lampu, bahkan sampai kayak ke AC semuanya dia komunikasi. Nah, itu masing-masing itu kita harus codingnya itu satu-satu ya. Jadi kayak misalnya buat awalnya oke, kita lepasin, kita ganti air sus dulu. Jadi pertama kan yang kita coding mungkin modul air suspensionnya dulu untuk dihilangkan dulu. Nah, setelah itu dihilangkan tapi ada error lagi muncul dari PDCC. Nah, PDCC-nya gimana caranya kita errornya nanti kita harus kita coding lagi supaya dia emang tahu bahwa oke, ini udah gak pakai air susnya lagi gitu loh. Jadi biar PDCC-nya juga tahu. Sama yang terakhir juga kayak buat sistem lampu. Contohnya lampunya juga itu aslinya itu dapat sinyal buat height levelnya itu dari modul air suspensionnya yang turun naik. Iya, yang turun naiknya itu. Nah, cuman gimana caranya kita nanti coding itu supaya kita perintahin di modul lampu bahwa air suspension ini udah gak ada. Jadi dia harus direct feed dari sensor ke si modul lampu. Tetapi gitu, ketika lo pakai coilover, ketika lo tikungan atau apa, PDCC-nya tetap aktif apa enggak? Dia PDCC sih dia sistemnya jadi kalau ada dua, dia aktif sama pasif. Dia otomatis kalau kita cabut air sus, dia akan menjadi pasif, tapi dia tetap berfungsi. Cuman dia beda dari segi sifat behavior kerjanya berubah. Behavior kerjanya akan berubah karena dia udah gak bisa kerja sama dengan air susnya lagi. Tapi bukan berarti mobilnya jadi melayang atau gimana, enggak. Dia kita bisa perintahin dari aktif jadi pasif kerjanya gitu, bisa PDCC-nya gitu. Jadi bukan berarti jadi problem atau apa, enggak sih gitu. Ada emang cara lain, bisa juga sway bar-nya diganti atau apa itu, tapi itu optional, itu nggak harus gitu loh. Jadi it depends aja mau seperti apa. Tapi kalau kayak gini nih mobilnya berfungsi secara normal sekarang. Itu dia maksudnya yang gue bilang. Kadang-kadang kan orang itu mobil Eropa tuh di Indonesia ini terkenalnya lu mau ganti air suspension kayak Mercy, BMW, mereka cuman sensornya di jumper gitu kan. Betul. Nah, kayak Mercy pun contohnya kayak let's say W222 kayak gini, ini kan dia memang sistemnya itu yang bikin agak lebih challenging mungkin buat kerjainnya itu karena dia gak bisa pakai canceller. Kalau yang W220 atau W221 itu kita biasanya bisa sediain kayak pakai canceller aja. Jadi sinyal hermetic itu kayak seolah-olah kayak di blok. Jadi buat kayak fault code biar gak muncul gitu. Nah, kalau yang di W222 ini tuh kalau dikasih hermetic canceller gak mempan dia. Dia akan tetap muncul gara-gara dia udah banyak modul yang saling berkomunikasi untuk dapat input data dari satu modul ke modul lain. Gara-gara kayak sama sih kayak gini nih, kayak misalnya kayak hermetic juga gitu, dia juga berhubungan kayak ke modul yang lampu, bahkan ke ESP segala dia juga berhubungan gitu. Dan itu semua ya kembali lagi tuh di coding juga sama. Jadi kita mau nggak mau harus caranya kalau kayak S-Class kayak gini yang W222 itu emang untuk sementara ini solusinya itu emang via coding aja gitu. Jadi kalau kita coding, kita perintahin bahwa ini mobil itu udah gak pakai hermetic. Jadi kita bukan ditipu mobilnya, tapi dikasih tahu lebih tepatnya kayak gitu. Dikasih tahu bahwa udah gak ada. Dikasih tahu bahwa dia udah gak ada. Bahwa udah gak ada hermetic supaya emang errornya itu bukan suatu hari bakal muncul lagi ketika misalnya cancellernya rusak atau kayak kalau kabelnya kayak ada yang problem lah gitu dari hardware, karena memang dari program software sendiri udah bisa ya. Berarti kalau kepencet-pencet tombol sport nggak masalah, karena kalau kita udah ngomong ke mobil bahwa itu udah gak ada, jadi dia itu udah gak merecognize bahwa ada fitur sport atau comfort suspension ataupun bisa naik turun, dia udah gak recognize di mobil. Dia udah mikir bahwa dia itu udah pakai steel suspension, memang udah bukan pakai air suspension udah bukan lagi. Pakai air suspension. Jadi efeknya itu ya kita gak ada fault di instrument cluster juga no fault. Kalau di tombol di bagian konsol tengahnya yang buat sport comfortnya itu biasa kan kalau hermetic ada error dia nyangkut di sport. Kita mau tekan dipencet dia nggak bisa. Dia di sport itu buat ngasih tahu bahwa hermetic ada error. Ini nggak ada, itu udah mati jadinya.
Jadi pertama kita bisa lihat di instrument clusternya udah gak ada fault ya, ini no messages. Jadi meskipun ini posisinya udah nggak pakai Airmatic lagi. Kalau aslinya itu kalau kita cabut Airmaticnya dia ada tulisan di sini Airmatic fault, kayak ada gambar mobil warna kuning terus Airmatic tulisannya di bawah. Lalu yang di tengah tombolnya itu yang ini biasanya itu kalau ada error di modul Airmatic itu ini tuh otomatis nyala terus nih merah di sport dan itu nyangkut, biasa kita nggak bisa ganti-ganti jadinya. Nah ini kita udah fiturnya udah kita karena udah dihapus dari mobil, ya udah dia udah akhirnya bisa kita disable aja gitu, jadi udah gak ada error di sini juga lagi gitu. Jadi mode semua masih bisa ganti normal, kayak Eco, Sport masih bisa, semuanya masih jalan ya sesuai yang seharusnya sih gitu. Itu kebanyakan kan juga kalau shock breaker Airsus Cina juga suka nyala tuh. Betul. Airsus Cina atau kayak misalnya Airsus Airmatic aslinya itu let's say damping valve-nya udah ada yang bocor, rusak gitu, atau kayak sensornya ada yang bermasalah, itu sama dia akan muncul si Sport merah itu. Jadi kita kemarin buat ngerapihin kayak default di situnya itu ada beberapa modul yang kayak kita perlu decoding lagi. Kalau untuk jadi fault yang di instrument cluster udah hilang, tadinya udah aman, tapi Airmatic tengah masih ada. Jadi itu yang bikin ini agak prosesnya mungkin butuh waktu gitu. Berarti lo manipulasi software aslinya di ECU mobil di coding ulang, bukan ditambahin software baru ya? Betul. Jadi Jatuhnya kita jatuhnya itu dengan parameter yang ada di software aslinya kita rubah. Dirubah lagi Kita sedemikian rupa. adaptasi ya. Kita adaptasi supaya memang sesuai. Jadi mobilnya nggak ada yang dipaksa sih istilahnya gitu. Jadi everything ya functionnya itu masih sesuai dengan apa yang dia seharusnya fungsinya gimana, ya udah fungsinya dia seperti itu aja gitu loh, kayak lampunya tetap bisa naik turun, semuanya tetap jalan normal gitu everything. Ini berarti settingan paling pendek nih di S-Class. Ini kalau untuk ini sih sebenarnya masih bisa pendek lagi, kayak sekitar 1 jari. Cuman kemarin kayak memang ownernya minta, kan standarnya kan kurang lebih Airmatic itu kalau kita hitung pakai jari ya gitu, dia 3 jari, 3 jari ya, jaraknya kalau di posisi normal nggak dinaikin. Ini dia minta turunin 1 jari, jadi depan belakang jadi 2 jari gitu. Tingginya cukup masih sopan ya. Tingginya sih masih sopan, tapi kalau emang mau diceperin lagi masih bisa aja. Cuman memang kalau tambah ceper ya pasti bantingannya emang biasa agak lebih keras, karena kan otomatis treble-nya dia kan lebih pendek gitu sih. Oke, kalau dari Hyperdrive dan Titan Suspension sendiri, di sini kalau orang mau order harus ke nomor mana? Bisa ke kita Ada di IG. Ada di IG ya, IG. Titan Suspension Indonesia. Iya betul. Oke, Titan nanti kita Suspension kasih Indonesia. di sini. Iya. Kita mau nyoba dulu, sementara Om Dimas mau ngambil detail ya, karena tadi penjelasannya udah cukup kompleks. Sebenarnya gini, penjelasan tadi itu semuanya udah cukup detail. Cuman masalahnya adalah edukasi juga ke diri kalian sendiri. Ketika beli mobil begini, lo pakai coilover pasti tidak akan senyaman air suspension bawaan pabrik. Iya. Tapi perlu diingat bahwa setiap mobil itu harganya cukup mahal untuk masalah suspensi ini, dan juga ketika lo pakai coilover lo akan mendapatkan tinggi yang mana lo mau juga, ya kan? Betul. Apalagi kalau sekarang kita lihat orang-orang di Indonesia tuh begitu beli mobil di bawah 1 miliar tergiur untuk beli mobil dimodif-modif juga kan. Iya. Nah, makanya itu coilover Titan ini bisa menjadi salah satu solusi, nggak bikin dompet kering, bikin di mata juga asik. Oke, nanti kita ketemu lagi begitu tes drive. Oke, kita udah di dalam kabin 222. Ini no messages ya, jadi nggak ada pijit-pijit. Oh, itu massage ya, Fit. Ini jadi kita mau nyobain test drive juga karena penasaran coilover ini bakal sekeras apa. Karena menurut gua keras sih, cuman dia orang berdua denial katanya. enak. Gua kan nggak percaya dong, gua takutnya dikira gua jualan juga kan, walaupun gua juga nggak punya mobil Eropa. Iya ya, nggak ada nyala ya. Biasanya ini nyala nih merah, turunnya nggak berasa, John. Enak fitur belakang. Enak, nyaman. Hah? Nyaman. Mike, jadi kalau menurut lu pribadi untuk dari suspensi Airsus yang benar-benar normally sehat, kayak misalkan mobil itu dari delivering miles ya, apa dibandingin sama yang pakai ini enak sih anjing. Hah? Ini enak sih, maksudnya ini jalanan Depok ini kan aspalnya juga nggak yang gua kira bakalan keras loh, Fit. Dan ini sebenarnya kan ketinggian mobilnya juga bukan standar, bro. Iya, jadinya dari ini kan lebih pendek customer 1 jari atau 1,5 jari kurang lebih ya, begitu. Kayak tadi sebenarnya dari posisi diam begitu jalan kan pasti Mercy lebih turun dikit kan. Betul. Cuman yang pasti kalau ketika kecepatan tinggi dia nggak akan turun sendiri lagi seperti Airsus. Enggak. Ya. Ini udah satu Paten, height iya, aja, udah satu height paten. aja. Ya, satu height aja. Ini mobil kilometer berapa? 43.000. Nah, itu juga jadi salah satu patokan buat teman-teman yang pengen beli mobil Eropa bekas. Kilometer tidak bisa menjadi patokan umur Airsus.
Lo setuju gak, Mike? Betul. Lebih banyak sebenarnya sih dari umur, dan ada beberapa case yang kita udah terima beberapa kali malah yang lower mileage bisa juga yang justru kena karena itu kan bahannya Airspring itu karet ya gitu ya. Dia juga sebenarnya kayak ada umurnya, lifetime-nya itu bukan cuma dari mileage tapi dari age juga gitu. Lama-lama ngering segala, terus jarang digerakin malah jadi kering, ya itu getas lama-lama, jadi malah lebih gampang kena juga gitu air susnya dibanding higher mileage. Nah emang tergantung juga sih dari pemakaian mobilnya, terus penyimpanan mobil juga jadi faktor juga sih. Kalau kayak nyimpennya juga biasa taruh luar tuh apa kayak kena panas gitu segala gitu ya, dia bisa umurnya juga beda juga gitu sih dari pengalaman kita ya, at least ya gitu. Jadi tapi yang pasti sih bener bro ya, emang nggak bisa kita jadiin patokan sih emang sih kalau dari segi dari mileage aja gitu. Ini enak sih bro, masih cukup empuk sih, bantainya masih empuk sih sebenarnya. Dengan satu jari, ketinggian satu jari dari depan belakang ya bro? Ya 2 jari ya. Oh gitu, 2 jari ya? Ini gua rasa pakai ring 22 ban tipis masih tolerate ya bandingannya ya. Maksudnya Masih, tapi kalau misalnya sama lobang juga tetap kalah bro. Iya, iya sama lobang tetap kalah, pelangnya kan. Tapi lu percaya nggak lu berdua mitos kalau mobil Eropa itu yang ersas ataupun nggak ersas kalau dipakai tiap hari mobilnya sebenarnya lebih awet parts-partsnya? Sebenarnya sih kalau dipakai setiap hari itu udah mitos mobil Eropa nggak sih? Ya kalau kita lihat sih itu dia dari segi pemakaiannya. Kalau secara normal sih sebenarnya emang banyak juga S-Class atau kayak seri 7 gitu yang kita lihat yang mobilnya kilometernya bahkan 50-60 ribu gitu yang air maticnya juga belum diganti, ada juga gitu sebenarnya sih. Tapi sebaliknya juga mobil yang baru misalnya 13.000, 15.000 kilo, ada yang beberapa udah perlu ganti juga gitu air susnya. Jadi emang kalau sebenarnya sih asal dipakai aja ya pasti sih juga electrical problemsnya biasanya umumnya lebih dikit sih, gara-gara pada saat kita tinggalin juga, apalagi kalau lembab segala gitu, konektornya nanti ada jamur atau apa gitu, jamuran gitu, itu bikin problem juga. Tergantung cuaca sama tempat yang naruhnya juga ya. Iya, penyimpanannya karena juga sebenarnya sih. mobil Eropa itu perlu lubrikasi, perlu kalibrasi lagi. Karena kan begitu mobil ini jalan kan elektrikalnya jalan semua. Jalan kan? semua betul. Dan asal kalau dipakai sih dipakai dan kita rawat mobilnya sebenarnya nggak begitu yang bikin problem, bikin kepala pusing nggak juga sih gitu. Tapi tergantung rute hari-hari juga bro. Iya benar sih. Kalau misalnya jalanannya rusak setiap hari atau tiap kali ngebut di tol mobilnya ngayun terus, pasti itu kan airsasnya lama-lama ya rusak. Kakinya pasti akan kena sih. Berarti Fit, lu punya airsas tuh sering rusak karena lu sering ngebut apa karena memang lu apa saja? Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin ada apesnya juga, tapi sering ngebut sih lumayan. Nah, jadi itu dia kan maksudnya tadi yang kayak kok Haris tanya ke kita, sebenarnya lu beli mobil begini ya lu udah harus siap buat benerin juga, tetapi kan apa tadi dicerita lupa gua. Ya intinya juga soalnya waktu itu juga gua sendiri yang experience sama Cayenne-nya. Itu hampir setiap bulan ya Mike ya. Iya, ada problem. Gue bawa pasti. terus, maksudnya gue bawa balik ke bengkel. Pokoknya ada message ini, ada message itu, kompresor nyala terus, kompresornya bunyinya ya pokoknya nggak enak deh, sampai it's rattling noise, tek. Pokoknya nggak bener lah mobilnya. Tapi ada aja pasti sebulan sekali gitu. Nah sampai wah kayaknya I think that's it deh, gue pengen banget jual mobilnya ini, and then udah, soalnya bini gue juga bilangnya ini mobil udah tua, rusak-rusak dulu. Padahal kan sebenarnya itu cuma karena airsasnya gitu. Nah makanya sebelum gue jual, gue ada bener-bener penasaran banget nih sama Titan. Jadi ya gue pesen sendiri lewat Michael, tapi so far I'm very happy with the product. Ini kita di tol ya, kita coba itu sih masih apa, bukan yang kayak stiff gitu, enggak sih karakternya dia. Ini untuk tinggi segini nggak mentul-mentul sih. 140, 140 kecepatan tinggi. Tapi sebenarnya kan kalau nyetir S-Class masa sampai 140 ya? Lebih dong justru. Lebih ya? Lebih dong. Kan Kalau dinikmatin nyetir mesinnya sendiri. kencang. Tapi kalau supir yang nyetir gimana bro? Ya nggak boleh ya. Karena tujuan lu naik S-Class kan lu buat nyari nyaman ya. Tapi kalau kita lagi nyetir sendiri lu nyari tenaganya. Cuman kalau kita nyetir kayak biasa 120 gitu, dia ya emang benar-benar karakternya ya sama Air tuh sebenarnya nggak
nggak beda jauh lagi sih, especially kalau Airmatic-nya juga di lower ke ketinggian yang sama kayak gini ya kan. Airmatic juga bisa di coding atau bisa pakai link diturunin juga gitu, Iya. dan otomatis akan lebih keras juga. Linkit gitu kan. Iya, pakai modelnya. link ya atau di apa kita code bisa dua-duanya sih. Jadi bisa tapi dia bisa dicaperin height-nya ke segini juga bisa ya, pakai Airmatic. Cuman ya memang minusnya ya dia akan pasti agak lebih keras daripada kalau pakai tinggi standar gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen beli S-Class udah nggak usah takut lagi. Karena ketika lo beli S-Class, the most common parts yang rusak kan cuman AirSAS sama Ya AirSUS palingan sebenarnya mainly sih yang ditakutin yang big expense-nya sih Airmatic. Ya sisanya sih sebenarnya kayak wajar-wajarnya kayak kaki-kaki atau kayak engine mounts atau kayak rembes oli biasa tadi. itu kan common parts yang memang udah harus ganti juga. Iya, wear and tear gitu. Dan wear and tear-nya harganya juga sebenarnya itu mirip-mirip sama kayak adik-adiknya, kayak contohnya kayak mesin ini mirip-mirip kayak kalau S400 sama kayak E400 gitu. Kaki-kakinya juga kalau yang Airmatic juga OEM parts-nya udah cukup banyak yang bagus juga sih itu di luar genuine persis gitu. Jadi harganya juga udah cukup reasonable lah gitu lah sekarang untuk perbaikan mobilnya gitu sih. Ini fit bukan, maksudnya ini even pakai ban Maxxis loh. Gue tadi lihat bannya Maxxis. Bannya Maxxis, Bukan Michelin. velgnya 20 inci Iya. dan lebih pendek juga. Agak ini sih enak sih. Enak ini, enak banget. Coba dikencengin sedikit boleh nggak? Boleh? Oh, Ini- larinya ya? Larinya dong. Boleh. Bentar ya. Karena biasanya S-Class tuh baru berasa enaknya di atas 150. Ini 170 sih udah. 170-an lah sekarang ini tuh. Gila John, tadi biasa jeduk gitu kan kalau naik coilover ya. Ini feelingnya kalau menurut gue pribadi dari AirSAS yang 100% masih tolerate di 80% sih. Iya, sekitar 20% lah ini Masih cukup oke. Jadi cukup makanya oke. kayak gue bilang, ketika lu beli mobil bekas 600 juta atau 700 juta, lu harus ingat spare part-nya itu sama seperti mobil masih 2 miliar sebenarnya. Betul. Nah, jadi kalau lu ganti Titan suspension ini menurut gue ya oke sih. Kalian nggak mau masukin buat Innova Fortuner nih? Tadi gue pakai coilover di sini bantingannya keras banget Om ya. Apa karena leather frame juga ya? Cuma kita penasaran Cayenne itu gimana. Tapi Cayenne sendiri fit itu mobil selain AirSAS apa yang paling nyusahin? Kebanyakan sih cuma AirSAS-nya aja, bro. AirSAS doang ya? Iya. Sisanya paling oli-oli. Sisanya Sama sebenarnya bushing contohnya waktu itu I think we fixed the thermostat, right? Ya. Ya kebanyakan tuh justru wear and tear items dan juga waktu itu mobil sempat lama dijogrok. Jadi yang tadi lu bilang, bro, misalnya mobil Eropa apakah harus dipakai atau disimpan doang? Kalau misalnya waktu itu disimpan doang, itu ada electrical issues, yang mulai nyala-nyala Natal lah. Iya. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau makin lebih sering dipakai sebenarnya oke. Tapi kendala terbesarnya tuh di pompa AirSAS-nya. Kalau nggak satu-satu bocor tuh di suspensi AirSAS-nya atau solenoidnya sendiri itu ada yang stuck. Oh, ya tapi kalau bikin video gini ntar kita bisa di-ban sama bengkel resmi nih. Karena ini kan the most income buat bengkel after sales ya kayaknya ya. Kalau untuk air suspension ya, karena ini kan paling mahal sebenarnya. Dan sudah pasti rusak, bro. Apalagi jalanan di Indonesia. Kita nggak bisa jaminin karena bukan seperti di Jepang, bos. Iya, benar. Kalau di Jepang sih lo awet kaki lo. Iya. Awet. Oke, tadi Mike cerita kalau ownernya ini sebelumnya previousnya udah sempat ganti AirSAS tapi dia nyala lagi kan? Bunyi sih lebih tepatnya, ada bunyinya rattle-rattle gitu ya? Ada bunyi kayak clunking sih lebih tepatnya, kutuk-lutuk gitu kalau lewat jalanan rusak, khususnya di belakang kiri kemarin, belakang kiri agak itu bunyi. dia jarak jeda intervalnya berapa lama dari yang dia ganti AirSAS sampai bunyi? Nah, dia cerita gak? Saya nggak tahu, tapi maybe mungkin setahunan kali Di ya. bawah setahun berarti Iya, ya? setahunan itu Di ya. bawah setahun udah sekitar. mulai bunyi lagi ya? Iya, emang kadang tergantung sih dari kayak pemakaian juga kembali lagi, atau kayak dari spare partnya kan kita juga kemarin nggak tahu juga sih persisnya gitu. Jadi solusinya dari beberapa bengkel kemarin ngomong suruhnya ganti AirSAS lagi. Airmatic-nya lagi, karena Airmatic-nya memang lagi. bunyinya emang dari shocknya waktu itu. Tapi akhirnya the owner Ya mungkin udah Memutuskan rasanya untuk diganti cobain shock biasa coilover aja, ini. cobain coilover aja, soalnya dia pikir kayak ya udahlah, udah ini juga sih, maksudnya udah mungkin udah bosan juga kali yang ngurusin, ya udah bunyi lagi gitu, kayaknya sih lebih ke situ. Oke, ini dia yang ditunggu-tunggu. Kita kalau nyetirnya yang punya mobil langsung tuh pasti lebih lebih berani ya nyetir ya. Jadi mau dihajar-hajar aja ya. Apalagi ini kan ring 22, tadi kan ring 20 dan ini bannya profilnya lebih tebel.
Jadi lu nggak takut peang kan kalau kena lobangan? Ya, tapi kalau misalnya ada lubang pun ya kalau bisa di-avoid ya kita avoid lah. Iya, kita lihat. Kita mau nyoba di tol nih mobil nih. Ini yang turbo berarti kan? Bukan yang biasa. Turbo, iya, ya. turbo kan. Bedanya apa sih Fit sebenarnya turbo sama yang biasa? Sebenarnya kalau yang biasa kan V6. Nah, kalau yang S itu dia NA. Kalau misalnya yang turbo ya mesinnya Cayenne S 4,8 tapi ada turbonya, twin turbonya. Tapi kalau dari mesin sendiri sih ini masih completely stock ya. Cuman yang gue ganti exhaust pakai Super Sprint, terus sama mid pipe-nya juga catless mid pipe atau dibilangnya secondary cat bypass itu juga pakai Super Sprint. Oh, semua Super Sprint berarti ya? Iya. Tapi lu nggak ada refresh engine ya? Nggak ada buat yang ini. Cukup sih ya? Menurut gue sih cukup, soalnya kebanyakan kan misalnya bini gue yang bawa, dia suka pilates tuh di pick ya kan. Nah mobil ini sempat ya udah 3 kali ya, minimal 3 kali dalam seminggu ya dia pasti kan bawa ke pick. Ya lu tahu sendiri bro kalau jalanan di sana ya kan. Nah tapi waktu itu yang waktu pas pakai AirSAS ada kali sebulan sekali ada notifikasi ini itu bunyi-bunyi sini bunyi-bunyi sana. Tapi once you replace dia bilang gimana bandingannya? Nggak ada beda? Dia nggak berasa beda? Dia nggak tahu bahwa ini itu coilover. Serius loh? Dia nggak tahu, soalnya kan ya dia bukan orang mobil juga. Betul, kan, tapi maksudnya dia notice nggak dari bedanya AirSAS sampai ke coilover tuh dia notice nggak? Dia sih nggak mention apa-apa, cuman ya terakhir kan gue bilang, oh pas dia tanya kenapa di bengkel lagi mobilnya, oh ganti suspensi. Habis itu ya udah. After that since then I haven't brought it back for 4 months. Padahal waktu itu ya sebulan sekali ada lah pasti PR-nya. Sekarang udah enak ya? Udah enak banget. Nggak jadi jual dong? Nggak jadi, karena kan mobil demo Titan. Iya. Karena gue pengen customer yang hobi mobil, gue pengen experience apa yang gue experience juga. Betul, peace of mind-nya itu sih yang dicari. Jadi ketika lo beli mobil second Eropa, lo dapat peace of mind-nya itu yang susah. Betul. Karena biasanya kalau lo bawa mobil begini tuh lo kayak bawa mobil EV paranoid untuk ngecas. Iya. Iya kan? Lo kayak somehow tiba-tiba lo mau kemana lo harus ngitung. Kayak lo bawa ini mobil lo takut tiba-tiba RCC nyala dan lo harus siapin budget. Iya. Nah, jadi once you udah ganti suspensi coilover lo udah bakal tenang. Nah, kadang-kadang misalnya siapin budget pun juga kan, oh masih bisa dijalanin. Wah, ya udah deh tunda dulu deh. Tapi paling repotnya kan ya as you know, bawa mobil ke bengkel bolak-balik kan itu takes time. Belum Habis lagi itu, kalau lo bawa ke bengkel-bengkel yang lo nggak reliable, ya kita nggak tahu ya di sana gimana. Iya, terus kita orang bekerja juga kan bro. Iya. Jadinya waktu yang buat kirim aja, karena honestly kalau mobil-mobil ini I consider my weekend car. Ini kebanyakan either gue yang bawa atau my wife. Oh, lo nggak kasih prapto? Enggak. Paling buat pindahin aja, karena kan even he work for you already for more than 10 years bro. Iya. Nah ini kena speed bump masih enak nih untuk ring 22 dan sependek ini. Jadi gini, kita tidak bisa nyamain pendeknya parameter S-Class sama ini ya, beda ya. Kalau sedan dipendekin itu memang masih nyaman. Iya. Kalau SUV lu pendekin pasti ada yang namanya lebih stiff dibandingkan SUV ya. Iya betul. Dan juga tadi awalnya gue pikir, oh misalnya Titan dia punya produk coilover SP3 namanya kan. Oh semuanya juga sama. Tapi padahal dari produknya sendiri, dimensi produknya sendiri, dan juga dari spring rate-nya sendiri, mereka tuh emang bikin khusus buat mobil itu. Dan spring rate-nya mereka itu memang bukan buat racing. Kalau misalnya beberapa coilover itu bikin suspensi coilover itu untuk peruntukan racing. Kalau dia untuk convert ya. Betul. Jadi spring rate-nya itu very low. Karena kalau misalnya untuk racing, pasti kan spring rate-nya itu tinggi kan ya. Gas. Nah, ini dia kalau mobil sendiri. Wah. Gila, campakannya. Bantingannya juga masih enak, Om. Gila. Ini sependek ini, John. Nah, ini kita sport. Biasa sport kan dia RPM-nya lebih tinggi. Tuh, ini tadi di sini begini nih, enak tuh, masih enak, Om. Iya. Dompetku menangis melihat full consumption-nya ini. Lari 200 Om. Enak banget gila. Ya cuman perbedaannya ya nggak takut. Iya, lu nggak takut
mantul-mantulnya itu ya. Karena sebelumnya kalau misalnya ada mantulan yang lumayan drastis, tahu-tahu suspensi error. Iya, Dan itu visit harus workshop. harus di coding lagi. Nah, dan ini tuh nggak ada message-nya, nggak ada apa-apa. No message ya. Cuman paling ya service interval. Tapi that's it. There's no error. Dan menurut gua sih buat nyetir-nyetir harian masih relatif nyaman ya bro ya. Ini menurut gue pribadi, sependek ini di tol Depok ini kan terkenal banyak gelombangnya nih. Iya betul. Masih cukup tolerable. Iya. Jadi lu nggak bisa samain sama bantingan mobil ini ketika tinggi, karena pasti ketika ini spring rate dinaikin sedikit, pasti lebih enak. Betul bro. Ini karena ini kan mau pendek, travel shocknya juga lebih pendek kan. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang berminat, nih gua kasih lagi IG-nya. Fit, thank you for the time ya. Thank you brother. Oke, Thank you so pokoknya much for your sukses time. selalu. Mudah-mudahan gue bisa kebeli Cayenne kayak lu nih, bisa nyobain. Sebenarnya udah bisa, cuman masalah waktunya dan maunya atau enggak. Bukan masalah itu sih, gue Iya. memang masih punya rasa takut punya mobil ginian tuh ngerawatnya nggak bisa, John. At least now dengan Titan kan udah ada solusinya. Iya. Masalah AirSAS ya itu bukan jadi masalah lagi, tapi sisa-sisanya ya pasti namanya ada issues lah. Iya, biasa lah ya kalau mobil Eropa ya. Tapi Iya. at the minimum 50% dari yang isu biasanya ada udah bisa teratasi sama Titan Suspension. Oke, thank you semuanya, bye-bye. Thank you.